Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam perkuliahan pendidikan agama Islam di lingkungan kampus Tiper ini ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini akan membahas masalah ihsan ya. Ihsan mungkin sudah ada yang pernah mendengar ya, tapi kita coba bahas lagi apakah ihsan itu. Ihsan secara bahasa, dalam bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab. Kata-kata ihsan itu ahsana yuhsinu ihsanan, artinya membaguskan. Bisa juga diartikan berbuat baik ya. Secara syariat atau secara istilah, ihsan adalah ya, secara istilah tadi kan secara bahasa. Ihsan itu membaguskan atau berbuat baik ya. Kalau secara syariat atau secara istilah, ihsan adalah kondisi seseorang yang menyembah Allah ya. Kondisi seseorang yang menyembah Allah dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sepi maupun ketika ramai ya. Jadi seseorang menyembah Allah, dia merasa diawasi Allah baik ketika sepi maupun ramai. Itu pengertian daripada ihsan. Jadi perintah ihsan ini atau masalah ihsan ini ada dalam berbagai firman Allah, antara yang lain surat An-Nisa ayat 125 dan surat An-Nahl ayat 128 ya. Dalam kesempatan ini akan dibacakan surat An-Nahl 128 dulu. Kita lihat ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Muhsinun ya, di situ disebutkan orang-orang yang berbuat ihsan ya. Kemudian kata-kata ihsan ini juga ya, penjelasan mengenai ihsan ada juga dalam sebuah hadis yang panjang yang pada pembahasan rukun Islam kemarin kita sudah sebutkan ya. Hadis panjang ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad ya akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, kemudian akhbirni anil ihsan ya. Ya wahai Rasulullah, kabarkanlah padaku apa itu ihsan ya. Kemudian Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu artinya adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak merasakan begitu, sesungguhnya Dia Allah melihatmu ya. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi jelas sekali di dalam hadis tersebut ya, bahwa ihsan itu ya, itu hanya kondisinya adalah bagaimana engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah ya. Benar-benar fokus ya, benar-benar merasa benar-benar bisa melihat Allah ya, seolah-olah benar-benar bisa melihat Allah. Tapi jika engkau tidak merasa begitu, ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Artinya walaupun kalau kita merasa belum mampu seolah-olah melihat Allah ya, benar-benar melihat Allah, maka kita merasa bahwa Allah melihat kita. Kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa kan muraqabatullah, pengawasan Allah ya. Nah, ini adalah kondisi ihsan ya. Pertanyaan selanjutnya adalah tadi disebutkan engkau beribadah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Pertanyaannya selanjutnya adalah apakah sebenarnya ibadah itu? Apa sebenarnya ibadah itu? Jadi ihsan itu ada dalam ibadah. Ibadah itu apa sebenarnya? Apa yang disebut ibadah itu ya? Ibadah kalau dalam pengertian bahasa ibadah ya, dari kata-kata ibadah, abid ya. Ibadah, abid itu orang yang
beribadah, ya kan? Secara bahasa itu adalah artinya menghinakan diri dan bersikap tunduk. Menghinakan diri dan bersikap tunduk, ya. Adapun secara syariat, ibadah adalah ya semua amalan, ya, baik perkataan maupun perbuatan, ya, yang ditujukan untuk mencapai keridhaan Allah atau mencapai kecintaan Allah, ya. Semua amalan baik perkataan maupun perbuatan yang ditujukan untuk mendapat ridha Allah atau cinta Allah, ya. Kita melakukan apapun itu, semua yang kita niatkan memang untuk mendapat keridhaan Allah, itulah disebut ibadah, ya. Maka hubungannya dengan tadi secara bahasa, ya, maka orang yang beribadah itu, ya, itu dalam kondisi yang tunduk dan menghinakan diri kepada Allah. Tidak ada orang yang ibadah itu kemudian menyombongkan dirinya kepada Allah, ya. Karena kesombongan itu hanya milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik makhluk, ya. Tapi kita tunduk, patuh, dan menghinakan diri kepada Allah, merasakan betapa kecilnya kita sebagai hamba Allah, ya. Dan ibadah ini yang wajib tentulah kepada orang yang akil, baligh, ya, kepada mukallaf, orang yang memang mampu memikul beban hukum, mampu melaksanakan amalan-amalan ibadah. Maka kemudian kita sering mendengar, ya, ada istilah dalam kajian fikih, ada istilah ibadah mahdhah wa ibadah ghairu mahdhah, ya. Ibadah mahdhah artinya ibadah yang murni, ya, ibadah yang murni, yang inti, ibadah murni atau ibadah inti, ya, ibadah mahdhah, ibadah inti, yaitu ibadah yang benar-benar hubungannya 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin yang biasa kita sebut hablum minallah, yang merupakan hubungan kita langsung kepada Allah. Nah, ibadah mahdhah ini kita sudah pelajari kemarin, ada di dalam rukun Islam, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka ibadah mahdhah ini semua tata caranya Allah yang mengatur. Kita hanya perlu menjalankan, kita harus menjalankan ibadah-ibadah tersebut tanpa perlu kita banyak bertanya. Kenapa sholat itu harus 5 waktu? Kenapa puasa itu harus bulan Ramadan? Kenapa ini kenapa itu? Tidak ada wilayah kita untuk berkreasi atau berinovasi tadi, ya, dalam ibadah mahdhah. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah selain daripada ibadah yang disebutkan tadi, ya, yaitu adalah semua amalan yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia, ya, namun diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Atau mungkin biasa kita sebut hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Jadi hubungan kita sesama manusia ini kalau kita tidak niatkan untuk ibadah, dia tidak akan menjadi ibadah, dia tidak akan menjadi sarana untuk mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita niatkan ibadah, kita ikut juga tata caranya Allah, syariatnya Allah, maka itu bisa menjadi satu ibadah untuk mencapai kecintaan Allah atau keridhaan Allah, ya. Jadi inilah ibadah ghairu mahdhah atau yang biasa kita kenal sebagai hablum minan nas. Maka dilihat dari situ, ihsan itu adalah ada di dalam ibadah, dalam amalan ibadah. Maka kalau kita lihat tadi ibadah itu ada 2 jenis, ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah, hablum minallah dan hablum minan nas, maka ihsan bisa kita kategorikan menjadi 2 macam, ya. Perilaku ihsan, ya, kondisi ihsan itu ada beragam 2 macam, yaitu yang pertama ihsan dalam beribadah kepada Allah, ya, ihsan dalam beribadah kepada Allah, ya. Yang kedua ihsan dalam hubungan sesama makhluk, ya, hubungan sesama makhluk. Nah, kita bahas dulu yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah, atau tadi yang kita sebut ibadah mahdhah atau ibadah inti,
ya, hablum minallah, ya kan, hubungan kita kepada Allah. Nah, ini ada dua tingkatan, ya. Tingkatan yang pertama, ya, yang disebutkan dalam hadis tersebut tadi, ya, bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau benar-benar melihat Allah, ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, ya. Tingkatan yang paling tinggi, ya. Yang kedua adalah tingkatan merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, ya. Yaitu kalau kita tidak merasakan tingkatan yang paling tinggi yang pertama tadi, ya, karena ini mungkin sulit sekali, ya. Kita merasa benar-benar fokus, seolah-olah kita merasa benar-benar melihat Allah di hadapan kita, ya. Itu tentu sesuatu hal yang paling sulit, ya, kecuali dengan orang ruhiyahnya tinggi, ya, yang kedekatannya kepada Allah tinggi sehingga merasa benar-benar tidak menghiraukan lain, serasa benar-benar fokus hanya melihat Allah, ya, hanya menghadap kepada Allah semata, ya. Nah, kalau tidak bisa seperti itu, maka di tingkatan yang kedua kita merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, ya. Kita tidak mampu dalam tingkatan yang pertama tadi, ya, maka kita meyakini, kita merasakan bahwa kita dilihat dan diawasi oleh Allah, atau kita senantiasa dalam muraqabatullah, atau dalam pengawasan Allah, ya. Jadi tadi, ya, itu ihsan dalam beribadah kepada Allah, ya. Adapun yang kedua, ihsan kepada makhluk, ya, atau melaksanakan ihsan tadi itu kepada dalam rangka ibadah kepada sesama manusia, ya, dalam rangka ibadah melaksanakan dalam hubungan sesama manusia, ya. Ihsan sebagai kepada makhluk ini mencakup 4 perkara. Ada 4 perkara yang bisa dikategorikan ihsan kepada makhluk. Yang pertama dengan harta kita. Artinya bagaimana dengan harta kita bermanfaat untuk orang lain, ya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa harta kita ini adalah dari Allah juga. Kita yakin Allah juga mengawasi kita dalam mengamalkan menafkahkan harta kita. Yang kedua, ihsan dalam kedudukan. Kalau kita diberi Allah kedudukan, ya, jabatan, ya, maka kita yakin bahwa ini semua juga adalah karunia dari Allah. Maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, karena kita merasa bahwa Allah mengawasi kita dalam segala posisi kita, dalam segala jabatan kita. Allah akan mengawasi kita, maka akan melaksanakan kedudukan atau jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian ihsan dengan ilmu. Ketika kita memiliki ilmu, kita yakin bahwa ilmu itu juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuka jalan bagi kita untuk bisa menuntut ilmu. Termasuk sekarang dalam perkuliahan ini juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kelebihan dari Allah, kesempatan untuk menggunakan ilmu, lalu kita memakai ilmu kita. Maka bagaimana ilmu itu bisa digunakan supaya bermanfaat kepada manusia yang lain, ya, itu karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan dengan badan kita. Yang terakhir tadi dengan harta dan kedudukan, dengan ilmu. Yang terakhir dengan badan kita sendiri, ya. Bagaimana badan kita ini walaupun milik kita sendiri, kita gunakan supaya bermanfaat kepada orang lain, bekerja untuk orang lain, ya, memberikan karena Allah sudah memberikan nikmat badan yang sehat ibaratnya, ya. Maka kita harus menggunakan sebaik-baiknya, ya. Karena kita merasa bahwa Allah akan mengawasi kita. Allah akan melihat kita, apa yang kita lakukan dengan badan kita ini kepada orang lain. Ya, tadi sudah pembagian pengertian ihsan, kemudian bagaimana pengertian ibadah, kemudian bagaimana ihsan dalam ibadah. Pembagiannya ada bermacam-macam tadi, ya. Ada baik ihsan kepada beribadah kepada Allah dan ihsan beribadah kepada makhluk. Yang terakhir adalah bagaimana hubungannya antara ihsan, iman, Islam, ya, iman, Islam, dan ihsan, ya. Kita sering mendengar tadi iman, Islam, dan ihsan tadi kan. Nah,
kita lihat dalam hadis yang tadi sudah disebutkan ya. Kalau kita lihat ya, Islam itu adalah dalam rukun Islam yang kita sudah sebutkan tadi ya. Makna dalam Islam itu adalah amalan-amalan ya. Kalau kita dalam rukun Islam itu yang disebutkan dalam rukun Islam itu adalah amalan-amalan yang zahir ya. Maka siapapun yang menyatakan sudah syahadat misalnya, ya sudah mengucapkan syahadat, maka dia adalah muslim. Kita hukumi dia muslim, kita hukumi dia orang Islam ya. Kemudian yang siapapun yang kita lihat dia sholat, maka dia adalah muslim, dia adalah orang Islam. Maka Islam ini nampak dari amalan yang zahir ya. Amalan yang nampak, kelihatan oleh kita, oleh kasat mata, maka kita menghukumi sesuai dengan yang tampaknya, yang kelihatannya. Adapun iman ya, tadi iman kita percaya, kita yakin, keyakinan atau keimanan itu letaknya di dalam hati ya. Letaknya itu dalam perkara-perkara yang gaib ya kan. Kita iman kepada Allah ya. Allah memang tidak nampak pada kita kan perkara gaib. Benar nggak orang ini beriman kepada Allah ya? Itu yang kedua. Kemudian malaikat dan seterusnya ya. Jadi iman itu adalah sesuatu yang letaknya di dalam hati, sehingga letaknya itu batin ya, tidak zahir, tidak kelihatan ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, walaupun kelihatannya itu terpisah antara iman dan Islam, maka kalau kita lihat daripada hadis itu ya, maka pengertian Islam itu sudah masuk ke dalam iman. Orang yang beriman pasti akan mengucapkan secara zahir dia syahadat. Orang yang beriman pasti dia akan melakukan sholat, dia akan puasa, dia akan zakat, dia akan berhaji dan seterusnya. Sementara begitu juga pengertian iman tadi ya, sudah masuk juga dalam Islam tadi, pengertian Islam. Jadi kalau orang yang beriman itu tadi ya, yang imannya sudah masuk ke dalam dirinya, pasti dia akan mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan. Dia akan mengucapkan syahadat, dia akan sholat, dia akan puasa dan zakat dan seterusnya. Jadi saling berkaitan ya. Sedangkan ihsan, nah ihsan ini adalah yang paling tertinggi, kesempurnaan dari pelaksanaan iman dan Islam tadi ya. Bukan hanya sekedar melaksanakan rukun Islam sebatas bukti amalan, oh udah nih saya sudah masuk Islam, buktinya apa? Buktinya saya sudah sholat. Tetapi ihsan lebih tinggi lagi ya, penyempurnaan dari amalan-amalan ibadah yang ada sebagai pembuktian keimanan. Bahkan ihsan merupakan refleksi atau perwujudan keimanan yang paling tinggi, karena kita beribadah benar-benar khalis ya, ikhlas, mencari keridhaan Allah, dan benar-benar kita merasa hanya karena diawasi oleh Allah, hanya karena dilihat oleh Allah, bukan karena yang lainnya ya, bukan karena riya, bukan karena sombong, bukan karena keinginan mendapatkan pujian manusia dan seterusnya ya. Jadi sudah jelas kaitannya sangat erat antara iman, Islam dan ihsan ya. Artinya ihsan itu adalah puncak ya, puncak ibadah, puncak dari pelaksanaan iman dan Islam yang sebenarnya, dan merupakan akhlak tertinggi ya. Selanjutnya sebagai penutup ya, bisa disimpulkan ya, bahwa pelaksanaan ihsan baik dalam ibadah ya tadi, ibadah hablum minallah atau hablum minan nas, atau ibadah mahdhah atau ibadah ghairi mahdhah, ibadah kepada Allah atau ibadah kepada sesama makhluk ya, itu bisa melahirkan sifat-sifat ihsan dalam sifat-sifat ihsan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan bisa kita lihat dalam beberapa sifat berikut ini. Yang pertama, orang yang ihsan ini, yang pertama, akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup. Apapun dia lakukan, itu semua karena Allah. Apapun dia mau sholat karena Allah, dia mau belajar karena Allah, dia baik kepada tetangga karena Allah ya. Semua itu tujuan hidupnya seluruhnya itu benar-benar kepada
hanya untuk Allah. Yang kedua, orang yang ihsan ini dia akan selalu berusaha membaguskan ibadahnya, ya. Karena dia benar-benar merasakan muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah, maka senantiasa dari waktu ke waktu dia akan berusaha membaguskan ibadahnya. Yang ketiga, orang yang ihsan dia akan selalu menjaga hubungan baik antara sesama manusia, tidak pernah buat masalah dengan manusia lain, tidak pernah permusuhan dan seterusnya, ya. Selalu baik kepada manusia. Yang keempat, orang yang ihsan dia akan berusaha profesional dalam bekerja, ya. Karena dia memandang semua pekerjaan, ya, semua jabatan itu merupakan satu amanah, maka dilaksanakan sebagai rangkaian ibadah kepada Allah, ya. Jadi bukan dalam rangka untuk kesenangan dirinya sendiri. Jadi dia akan melahirkan profesionalisme dalam bekerja. Yang kelima, orang yang ihsan maka dia akan cenderung senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya, dia orang yang ihsan itu akan senantiasa meningkatkan kualitas sholat dari waktu ke waktu, karena sholat adalah inti ibadah. Dia akan meningkatkan sholatnya dari sholat fardu meningkat menjadi sholat sunnah diperbanyak dan seterusnya, ya. Masya Allah. Yang ketujuh, orang ihsan cenderung membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Dan kemudian kalau ada kebaikan pada orang lain dia akan mengikuti, ya. Membalas keburukan orang dengan kebaikan dan mengikuti kebaikan dengan orang lain. Subhanallah. Dan yang terakhir, orang yang ihsan itu akan berusaha menyebarkan kebaikan kepada orang lain, ya. Dalam arti kata dia berusaha menegakkan dakwah, ya. Jadi dia kebaikan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Saya sudah berusaha berjuang baik, tapi saya juga mencoba mengajak kepada orang lain juga untuk berbuat baik. Katakanlah kita misalnya sudah sholat, tapi kita mengajak orang lain juga untuk sholat. Kita mengajak orang lain untuk sholat jamaah dan seterusnya, ya. Ini inti adalah ibadah. Jadi orang yang ihsan itu akan produktif, ya. Itu akan bermanfaat buat orang lain dan juga akan senantiasa berdakwah atau mengajak kepada orang lain kepada kebaikan, ya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan mengenai ihsan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ihsan ini senantiasa merasakan muraqabatullah, ya. Dan sebagai penutup seperti biasa, Ibu meminta anak-anak mahasiswa ini untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya sederhana, ya. Sebutkan 2 macam tingkatan atau 2 tingkatan, ya. Sebutkan 2 tingkatan ihsan dalam beribadah kepada Allah yang tadi Ibu sudah jelaskan, ya. Sebutkan 2 tingkatan ihsan, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah, ya. Insyaallah bisa dijawab dengan baik, ya. Bagaimana tingkatan ihsan tadi? Yang pertama bagaimana, yang kedua bagaimana, ya. Itu saja mungkin yang perlu disampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas segala kesalahan. Kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup perkuliahan kita ini dengan bacaan alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.